Bayangkan Anda sedang berjalan-jalan di lingkungan Anda, tidak menyadari bahwa setiap langkah Anda, setiap sinyal WiFi yang terhubung di sekitar Anda sedang diambil oleh mobil yang tampak tidak berbahaya miliknya Google. Atau bayangkan Anda sedang di dalam pesawat dan tiba-tiba ponsel canggih milik Anda meledak tanpa peringatan. Nah, itu bukan sekedar imajinasi liar atau skenario fiksi ilmiah. Ini adalah kenyataan yang terjadi di balik tirai industri teknologi raksasa dunia. Bagaimana skandal-skandal ini bisa terjadi di balik layar perusahaan raksasa yang kita percayai? Mari kita telusuri misteri ini dan mengungkap konspirasi besar di dunia teknologi. Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan mengajak Anda ke dalam sebuah cerita tentang bagaimana teknologi yang kita anggap sebagai alat untuk memudahkan hidup ternyata menyimpan rahasia yang mengancam privasi dan keselamatan kita. Nah, bersiaplah karena kali ini kita akan membahas misteri yang melibatkan perusahaan raksasa teknologi seperti Google, Samsung, Apple, Yahoo, Facebook hingga TikTok. Dalam beberapa tahun terakhir, skandal demi skandal privasi dan keamanan data mengungkap sisi gelap dari perusahaan teknologi terbesar dunia. Mulai dari skandal Wi-Fi Google yang mengumpulkan data pribadi tanpa sepengetahuan kita, ledakan Galaxy Note 7 Samsung hingga penyalahgunaan data pengguna Facebook oleh Cambridge Analytica. Semua insiden ini mengguncang kepercayaan kita terhadap dunia digital. Setiap kasus yang terjadi memiliki konsekuensi yang besar, baik bagi para korbannya maupun bagi reputasi perusahaan-perusahaan ini. Skandal privasi ini juga menimbulkan perdebatan global tentang pentingnya perlindungan data di dunia yang semakin terkoneksi. Skandal Google Wi-Fi. Pada tahun 2010, sebuah insiden besar mengungkap sisi gelap di balik teknologi Street View miliknya Google. Awalnya layanan ini dibuat untuk mempermudah pengguna dalam melihat gambar-gambar lingkungan mereka secara virtual. Namun, yang tidak diketahui oleh publik adalah bahwa selama mobil-mobil Street View berkeliling, mereka juga mengumpulkan data dari jaringan Wi-Fi yang tidak aman. Data ini termasuk email, kata sandi, dan informasi pribadi lainnya. Google awalnya mengklaim bahwa pengumpulan data ini terjadi secara tidak sengaja karena adanya kode nakal dalam perangkat lunak. Tapi pernyataan ini tidak sepenuhnya meyakinkan publik. Dan pertanyaan muncul, bagaimana hal sebesar ini bisa terjadi tanpa adanya yang mengetahui? Samsung Galaxy Note 7 yang meledak. Tahun 2016, Samsung meluncurkan Galaxy Note 7 yang seharusnya menjadi tonggak sejarah dalam teknologi ponsel pintar. Namun sayangnya produk tersebut dengan cepat menjadi bencana setelah beberapa pengguna melaporkan bahwa perangkat mereka meledak. Insiden ledakan tersebut bahkan terjadi di dalam pesawat. Ini membuat maskapai melarang penumpang membawa ponsel merek ini. Samsung awalnya mencoba mengendalikan kerusakan dengan mengganti baterai, tetapi pekerjaan tersebut ternyata tetap berbahaya. Akhirnya mereka harus menarik seluruh produk di seluruh dunia, yang menjadi salah satu penarikan produk terbesar dalam sejarah, yaitu menarik kembali sekitar 2,5 juta unitnya di seluruh dunia. Insiden ini menelan kerugian miliaran dolar dan menghancurkan reputasi Samsung. Apple dan pelambatan iPhone. Tahun 2017, Apple tersandung masalah besar ketika terungkap bahwa perusahaan tersebut diam-diam memperlambat kinerja iPhone lama. Apple mengklaim bahwa hal ini dilakukan untuk mencegah ponsel mogok akibat baterai yang sudah menua. Namun pengguna marah karena tidak diberi pilihan untuk mengganti baterai mereka
sebelum mengalami penurunan kinerja. Skandal ini menimbulkan tuduhan bahwa Apple sengaja melakukan keusangan terencana agar pengguna membeli perangkat baru lebih cepat. Nah, setelah banyak tuntutan hukum, Apple akhirnya menawarkan penggantian baterai dengan harga diskon. Pelanggaran data Yahoo. Antara tahun 2013 dan 2014, Yahoo mengalami 2 pelanggaran data besar dalam sejarah. Pada pelanggaran pertama, data pribadi lebih dari 3 miliar akun dicuri oleh peretas. Yang membuat situasi ini semakin buruk adalah Yahoo menunda pengungkapan informasi ini selama bertahun-tahun. Nah, untuk pelanggaran kedua yang terjadi pada tahun 2014 melibatkan peretasan yang diduga dilakukan oleh pemerintah Rusia. Yahoo akhirnya harus menghadapi berbagai tuntutan hukum dan penurunan harga jual perusahaan saat diakuisisi oleh Verizon pada tahun 2017. Skandal Cambridge Analytica dan Facebook. Jadi pada tahun 2018 terungkap bahwa data pribadi lebih dari 87 pengguna Facebook telah dikumpulkan tanpa izin oleh Cambridge Analytica, yaitu sebuah perusahaan konsultan politik Inggris. Data ini digunakan untuk menciptakan profil psikologis pemilih dan mempengaruhi kampanye politik, terutama pemilu presiden AS tahun 2016. Skandal ini menyebabkan kemarahan publik dan memicu investigasi pemerintah di berbagai negara. Mark Zuckerberg, CEO Facebook, bahkan harus bersaksi di hadapan Kongres AS terkait kasus ini. Kontroversi TikTok dan privasi data. Seperti kita ketahui, TikTok aplikasi media sosial yang sangat populer. Nah, ia menghadapi kontroversi besar terkait privasi data penggunanya. Kekhawatiran muncul karena aplikasi ini dimiliki oleh sebuah perusahaan bernama ByteDance, itu perusahaan asal Cina. Pemerintah AS dan beberapa negara lainnya mencurigai bahwa data pengguna TikTok dapat diakses oleh pemerintah Cina, yang menimbulkan kekhawatiran tentang pengawasan massal dan memanipulasi perilaku pengguna. Nah, untuk meredakan kekhawatiran, TikTok telah memindahkan pusat penyimpanan data globalnya ke luar Cina dan menetapkan kebijakan perlindungan privasi yang lebih ketat. Setiap kasus ini menimbulkan investigasi yang mendalam, baik dari pihak internal maupun pemerintah. Seperti skandal Google Wi-Fi menjadi fokus penyelidikan di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Prancis, dan Jerman. Mereka menyelidiki apakah tindakan Google melanggar undang-undang privasi data, dan meskipun Google akhirnya setuju untuk menghapus data yang dikumpulkan, skeptisme tetap ada di kalangan masyarakat. Kemudian pada kasus Samsung Galaxy Note 7 juga memicu investigasi mendalam, dengan peneliti dan insinyur memeriksa mengapa baterai yang seharusnya aman menjadi cacat dan berbahaya. Kesimpulannya menunjukkan bahwa desain baterai yang terlalu padat menjadi penyebab utama masalah ini, di mana ponsel menjadi terlalu panas dan akhirnya meledak. Selanjutnya, skandal Cambridge Analytica memicu salah satu investigasi terbesar dalam sejarah media sosial. Jadi selain penyelidikan internal oleh Facebook, pemerintah di berbagai negara termasuk Amerika Serikat dan Inggris melakukan penyelidikan tentang bagaimana data ini bisa dimanipulasi untuk mempengaruhi hasil pemilu. Setiap perusahaan yang terlibat dalam skandal ini menghadapi serangkaian tuntutan hukum yang cukup signifikan, ya. Mulai dari Google, Samsung, Apple, Yahoo, Facebook, dan TikTok, semuanya terlibat dalam litigasi yang mahal. Di beberapa kasus, perusahaan-perusahaan ini bahkan harus membayar denda yang cukup besar, membuat perubahan kebijakan terkait privasi data dan keselamatan produk. Nah, berdasarkan info perkembangan terakhir menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan ini telah
mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki reputasi mereka. Google kini lebih transparan dalam hal kebijakan privasi. Apple menawarkan lebih banyak kendali kepada pengguna terkait kinerja baterai, dan TikTok sedang dalam proses meningkatkan kebijakan keamanan data. Skandal-skandal ini memperlihatkan betapa rapuhnya privasi kita di era digital. Saat kita semakin terhubung dengan teknologi, pertanyaannya adalah seberapa aman data pribadi kita di tangan raksasa teknologi? Apakah kita bisa sepenuhnya percaya pada teknologi yang kita gunakan setiap hari? Bagaimana menurut kalian? Mari kita diskusikan di kolom komentar dan bagikan pendapat Anda tentang bagaimana seharusnya privasi digital dilindungi.